Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabati rasulillahi ajma'in. Sahabat Ariki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan Bapak Ustadz Syukrin Marpaung. Kita doakan bersama semoga beliau sehat selalu dan juga selalu istiqomah dalam menegakkan kalam-kalam ilahi yang menjadi sebuah motivasi kita untuk bersama. Pada kesempatan kali ini beliau berbincang-bincang tentang ngopi, Ustadz, ya. Ngobrol perkara iman apa saja boleh. Ya, obrolan santai lah. Jadi begini, Ustadz. Langsung saja, Ustadz, ya. Iya. Melihat dengan dinamika dan problematika yang terjadi sekarang, kan banyak berita yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi di Indonesia ini. Banyak berita-berita yang berkaitan dengan hoax atau berita-berita yang penuh dengan sebuah kedustaan mengedar baik di televisi, kemudian di grup-grup WA. Ini bagaimana, Ustadz, cara kita sebagai manusia yang berakidah Islam, cara kita memahami itu semua itu bagaimana, Ustaz? Mohon diberikan sebuah edukasi tentang hal itu supaya kita tidak terjebak dalam sebuah berita-berita yang penuh dengan sebuah kedustaan tersebut. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, Ustadz Farid, sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas pada malam hari ini tentunya. Melihat fenomena terlalu banyak ya berita-berita yang kita dengar, yang kadang berita itu membingungkan kita. Ini mana yang benar nih berita? Satu sisi yang lain mengatakan begini, di sisi lain mengatakan berita begitu. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman dan sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini tentunya menyikapi sebuah berita, haruslah kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis agar kita tidak terjebak dalam sebuah dosa dalam menyikapi sebuah berita. Nah, kali ini saya akan mengambil satu dalil ya Ustadz dari Al-Quran dalam surah Al-Hujarat ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanun an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kata Allah. Kira-kira artinya Allah mengatakan kepada kita, kepada Nabi, kepada seluruh kaum muslimin, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, jika datang kepadamu orang fasik, nah, orang fasik membawa suatu berita. Nah, kita garis bawahi dulu nih orang fasik. Kalau orang fasik itu adalah orang yang beriman, orang Islam. Fasik di sini adalah orang yang banyak melakukan maksiat, baik minum khamar, narkoba, kemudian melakukan dosa-dosa, kadang sholat, kadang tidak, dan lain sebagainya. Itu bagian dari orang-orang fasik. Nah, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum. Maksudnya, kalau orang fasik ini membawa sebuah berita, baik itu berita di media sosial, baik itu berita di media elektronik, apapun itu, maka Allah menyuruh kita untuk bertabayun, memeriksa. Jangan berita itu ditelan mentah-mentah maksudnya. Kenapa? Kita khawatir berita itu belum tentu benar. Sehingga kata Allah akan menimbulkan suatu musibah. Baik musibah buat diri kita sendiri,
yang menerima berita itu mentah-mentah dan kita yakini padahal itu tidak benar umpamanya, atau musibah buat suatu kaum, kata Allah, suatu kaum itu kepada orang lain yang ianya sehingga kita terima, kita sebarkan pula ini berita yang belum tentu benar tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Menyesal nanti setelah sudah kita sebarkan sebuah berita, kemudian kita menyesal ternyata itu berita palsu. Kira-kira begitu Allah perintahkan kita. Nah, dalam kesempatan ini ada asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul kenapa Allah perintahkan itu? Karena pada suatu hari pernah dulu seseorang dari bangsa atau dari suku Iban namanya, suku Iban di Arab sana, yang bernama Haris bin Dirar al-Khuzai. Ya, seorang sahabat ini dulu pernah menemui Rasulullah sewaktu beliau belum masuk Islam. Lalu setelah beliau bertemu dengan Rasulullah, lalu didakwahi Rasulullah beliau, lalu masuk Islamlah beliau, bersyahadat dan berbaiat kepada Rasulullah. Setelah berbaiat, masuk Islam beliau, Rasulullah perintahkan mengerjakan sholat dan Allah perintahkan dia membayar zakat. Dan dia setuju itu. Lalu dia mengambil inisiatif dulu. Si Haris ini, sahabat Rasulullah Haris bin Dirar ini, katanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke kampung saya di Iban sana, akan menyebarkan agama ini dan mengumpulkan zakat kaum sana. Lalu Rasulullah mengizinkannya, kemudian dikumpulkannya lah zakat. Tapi sebelumnya dia bermohon kepada Rasulullah untuk nanti mengutus orang untuk mengambil zakat yang dia kumpulkan itu. Ini asbabun nuzul ayat ini. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Walid bin Uqbah, sahabat Rasulullah juga, untuk mengambil zakat dari si Haris tadi. Di pertengahan jalan si Haris ini takut. Entah apa yang ditakutkannya, kembalilah dia. Kembali dia, lalu dia membuat berita hoax. Nah, di sini nih. Dia mengabarkan kepada Rasulullah berita palsu. Apa berita palsu yang dia kabarkan itu adalah bahwa katanya Haris ini tidak mau mengumpulkan zakat dan tidak mau membayarkan zakat, bahkan Uqbah itu mau dibunuh, katanya. Kata si Uqbah kepada Rasulullah. Ya tentu Rasulullah bingung. Diutuslah oleh Rasulullah sahabat yang lain untuk menemui Haris ini tadi. Lalu si Haris dipanggil, datanglah Haris menemui Rasulullah. Demi Allah, katanya, demi Allah ya Rasulullah, bahwasanya si Uqbah ini sebenarnya tidak datang. Dia berbohong. Jadi lalu di situ terjadi klarifikasi. Maka dari dalil ini bahwasanya Rasulullah mencontohkan bahwasanya Rasulullah tidak langsung marah. Padahal itu hampir terjadi peperangan antara muslim gara-gara itu. Tapi dari sini kita mengambil sebuah iktibar atau sebuah contoh dan pelajaran bahwa Rasulullah tidak sekonyong-konyong marah. Tapi menyuruh utusan untuk mengklarifikasi berita itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai muslim, marilah kita jangan menerima sebuah berita itu mentah-mentah. Karena banyak sekali di negara kita ini orang fasik. Orang fasik itu mengaku Islam, ya, tapi melakukan maksiat. Nah, orang-orang seperti ini beritanya harus kita bertabayun dulu. Jangan sekonyong-konyong kita terima berita itu mentah-mentah yang menyebabkan, kata Allah tadi, akan terjadi sebuah musibah besar. Terus kira bagaimana kita harus bertabayun, Ustaz? Karena memang kalau kita lihat contohnya dalam sebuah video itu kan perginya ke grup-grup, dioper. Kita nggak tahu itu asal usulnya ini dari mana. Ini harus bagaimana, Ustaz? Iya. Cara kita bertabayun saat ini, pertama apabila kita menerima sebuah berita, kita analisa dulu berita itu benar atau tidak, kita tanyakan kepada ahlinya. Ya.
kepada ahli, ya kalau zaman sekarang banyak sekali ahli-ahli dalam untuk melihat sebuah berita, apakah itu diedit atau tidak dan sebagainya video. Kemudian terjadinya pro dan kontra itu kebanyakan begini, Ustaz. Apabila terjadi dua kubu ini, satu sisi kubu A, satu lagi kubu B. Si kubu, seseorang yang menerima berita yang ianya pro dengan kubu B, ya, dia terima mentah-mentah nih berita dari kubu B, gitu. Setiap ada berita dari kubu A, dia tidak terima karena hatinya sudah kadung condong kepada grup atau kubu B ini nih. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi cara kita mengklarifikasi tentunya langkah pertama periksa. Langkah kedua, jangan terlalu buru-buru men-share kembali. Tuh. Kalau umpamanya di grup WA kita ada sebuah berita, jangan buru-buru di-share ke orang lain. Kenapa? Kalau itu benar, kalau salah, kan kita juga ikut ketiban dosanya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, cukuplah kamu, kata Rasulullah, apabila menerima sebuah berita, jangan langsung mengkabarkan berita itu sebelum tahu kebenarannya. Nah, jadi ada lagi sebuah hadis nih Ustaz, yang kata Rasulullah, da'ma yaribuka ila ma la yuribuka fa innas sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Dalam riwayat hadis Tirmizi kata Rasulullah, tinggalkanlah apa yang kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang kamu yakin. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta menimbulkan kebimbangan. Makna hadis ini adalah yakinkan dulu diri kita dengan bertabayun, dengan mengklarifikasi kebenaran sebuah berita itu. Jangan langsung di-share, diberitakan atau dioper ke orang lain berita itu, sehingga kata Allah di dalam surah Al-Hujurat tadi akan menimbulkan sebuah bencana. Bencana besar kalau kita men-share sebuah berita yang kita tidak ketahui kebenarannya. Apa bencananya? Ada dua. Rugi buat orang lain juga, merugikan sebuah pemahaman yang ianya akan menimbulkan sebuah bencana. Bisa saja gara-gara itu terjadi ribut, terjadi apa. Cukuplah kita terima sebuah berita, kemudian kita periksa dan sebagainya. Kalaupun kita tidak malas mencari kebenaran sebuah berita itu, ya sudah, cukup kita terima saja dulu. Diterima, jangan langsung diyakini. Begitu Ustaz, kira-kira. Baik, subhanallah, penjelasannya luar biasa. Beliau tadi menjelaskan, mengajarkan kepada kita bersama untuk senantiasa teliti, untuk memahami, membaca, kemudian meneliti tentang berita itu semaksimal mungkin. Jangan sampai kita selalu mengirim video-video hoax, karena itu akan menyebabkan kita dosa, Ustaz. Pastinya. Pastinya. Jadi subhanallah, penjelasannya luar biasa. Mungkin sampai di sini ya sahabat Ariki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu sehat selalu dan semoga kita selalu menyebarkan cinta, yaitu cinta tanpa saat dan cinta tanpa batas. Dari saya akhiri dengan aktafi bihadzal qadar, amakana min haqqin fa min Allah wa makana min khata'in aw min nisyanin wa min ilmi nafsi najrukum fi riayatillahi wa amni wa najrukumul taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.